Oke, saya mau menerangkan sedikit tentang pohon kehidupan. Jadi, pohon kehidupan itu mengumpamakan tubuh kita sebagai sebuah pohon, lalu terdiri dari kesadaran. Kesadaran itu apa? Kesadaran itu adalah jiwa, hati, pikiran, emosi, sadar, bawah sadar. Lalu kemudian akarnya. Kesadaran ini bisa bukan buah tapi ya akar. Akar itu pusat mata sebagai pusat cahaya terang abadi, kemudian batang dan rantingnya, ida, pingala, sumsuna, lalu kulitnya 10 lapisan tubuh, lalu daunnya, daunnya itu organ tubuh ini organ tubuh yang penting, lalu kemudian 5 elemen itu air, api, tanah, lalu kemudian bunganya itu 10 cakra, lalu buahnya itu kundalini, lalu sumber energi ini kalau di pohon apa ya? Ya macam-macam sih gabungan antara air dan sinar matahari. Jadi ada roh, aura, positron. Positron ini sebenarnya jenis-jenis energi yang biasanya dimiliki oleh bayi. Nah, jadi bayi punya itu lalu nafas. Kenapa nafas disebut sumber energi? Karena ya nafas adalah prana. Jadi dia sumber energi juga. Kalau misalnya kita bisa mengolah dengan baik, nanti nafas kita menjadi nafas murni. Nah, jadi latihannya kira-kira seperti ini. Sebentar ya, saya tutup dulu. Latihannya nanti kita akan mengaktifkan atau memberi energi pada semuanya itu, semua yang tadi disebutin. Nih, sebentar nih, saya sembunyi dulu. Nah, ini contohnya kayak gini nanti latihannya. Jadi kita mulai dengan jiwa dulu. Nah, ini sebenarnya latihannya lebih mendalam daripada latihan yang 6 energi itu sih, ini lebih dalam. Jadi ini kan jiwa ya, ini jiwa nih, kesadaran. Kesadaran itu kan ada jiwa. Nah, jiwa ini sendiri diisi dengan energi sehat, energi bahagia, energi keberuntungan, energi keselamatan, energi kebaikan, energi perlindungan yang positif dan harmonis. Jadi yang pertama jiwa, lalu yang kedua hati, ini jiwa, hati, kemudian setelah itu pikiran, emosi, semua. Ini karena panjang banget, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 1, 2, 3, 4. Emosi itu ada sadar dan bawah sadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kira-kira ada 16 latihan. Coba saya hitung ya. Jiwa, hati, pikiran, emosi sadar bawah sadar, saat mata, nadi, oh ini jadi satu, 10 lapisan tubuh, organ tubuh dan 5 elemen, kundalini, roh, aura, positron, nafas. Jadi setiap bagian dari tubuh kita isi dengan energi sehat, energi bahagia, energi keberuntungan, energi keselamatan, energi kebaikan, energi perlindungan. Jadi supaya apa? Supaya nanti pohon kehidupan itu makin kuat. Pohon kehidupan maksudnya hidup kita. Hidup kita jadi makin kuat. Nah, saya sudah melatih latihan ini maksudnya. Sudah melatih latihan ini, indikasinya sama. Kalau misalnya contoh, kalau jiwa kita kurang kuat, nanti akan terasa lebih berat. Cuma ntar kalau sering dilatih, nanti akan terasa energinya. Maksudnya energi semua ini bisa masuk ke situ. Gitu. Nah, rencana besok malam,
besok malam apakah teman-teman di grup akan mengikuti latihan ini apa enggak? Bebas saja sih. Mulai besok malam saya akan coba latihan ini. Jadi saya eh, akan mencoba apakah nanti teman-teman ikut apa enggak. Saya akan coba latihan ini sendiri nggak apa-apa. Karena kan manfaatnya rasa gitu. Ini lebih sekali lagi ini lebih dalam daripada latihan yang biasa kita lakukan mengenai enam energi itu. Jadi ini lebih ke apa? Ke bagian yang lebih dalam. Jadi jiwa, hatinya dikuatkan, pikirannya dikuatkan dengan energi-energi positif, emosinya dikuatkan. Nah, kenapa kok ada emosi sadar, emosi bawah sadar? Karena pada saat kita beremosi itu kita bisa melakukannya dengan sadar dan tidak sadar. Makanya disebut emosi sadar bawah sadar. Kemudian pusat mata ini sebenarnya posisinya tuh antara cakra asna di sini dan cakra mahkota di sini. Jadi di tengah-tengah. Biasa disebut sebagai cakra dahi, pusat mata. Nah, eh, keterhubungan kita dengan alam semesta itu adanya di pusat mata itu, di pusat mata. Bentar ya. Jadi ini asna, cakra asna atau mata ketiga. Lalu kemudian ini cakra mahkota. Lalu kemudian pada saat kita melatih di pusat mata itu kira-kira di sini. Makanya India tuh suka dikasih titik di sini sebagai lambang dari ini, dari apa. Kalau saya sih menangkapnya sebagai lambang dari mata itu, pusat mata. Kenapa pusat mata? Karena semua semua mata itu pusatnya di sini, pusatnya. Nah, jadi kayak gitu. Ayo kembali ke tadi. Lalu batang dan ranting itu Ida Pingala Sumsuna. Ini di kiri kanan, di belakang sini. Sumsuna itu yang tengah. Ini sebagai tiga nadi utama sih, tiga nadi utama. Lalu kurit 10 lapisan tubuh. Nah, 10 lapisan tubuh itu adalah ke 10 lapisan. Jadi ini lapisan yang apa ya, bukan terluar sih sebenarnya. Jadi di balik ini ada lapisan-lapisan lagi, mungkin kayak lapisan aura kali ya. Ada lapisan-lapisan. Mungkin mudah dimengertinya sebagai lapisan aura ada 10. Lalu organ tubuh. Organ tubuh itu organ-organ penting dalam tubuh kita. Lalu dibalut dengan 5 elemen. 5 elemen ini sebenarnya bawaan bawaan dari ini ya, dari apa? Jadi pada saat kita lahir itu kita mendapatkan 5 elemen. 5 elemen itu salah satu elemennya adalah elemen cahaya, salah satu elemennya. Nah itu kalau saya tuh melihatnya 5 elemen ini sebagai sinar-sinar berwarna dalam diri kita. Ada warna-warnanya gitu, ada hijau, ada kuning, ada putih, kayak gitu. Lalu 10 cakra. Oh, kenapa kok 10 cakra? Sederhananya 10 cakra itu adalah 5 cakra fisik. Satu ya, satu, dua, tiga, empat. Pokoknya 5 indera itu. Dan 5 indera gaib. 5 indera gaib. Nah itu kalau misalnya semuanya aktif, maka kita bisa melihat, mendengar, mencium 5 indera itu tapi gaib. Kayak gitu. Jadi kita kayak punya satu apa ya? Satu spirit lah dalam diri kita gitu. Lalu buahnya Kundalini. Nah, kenapa buahnya itu Kundalini? Karena Kundalini itu sebagai salah satu indikasi dari latihan. Nah, Kundalini ini kenapa perlu kita doakan juga dengan energi-energi positif Kundalini? Kundalini karena Kundalini itu sifatnya energinya sangat kuat,
sangat kuat dan tak terkendali. Jadi kalau kayak kita menemukan sumber air itu, pada saat kita menemukan sumber air, digali lalu muncrat, itu kayak gitu. Nah ini kalau misalnya diberikan energi-energi positif, dia akan jadi positif, kayak gitu. Nah kuda ini hanya satu sebenarnya, hanya satu dari begitu banyak api yang udah dipelajari kan api putih. Nah, itu kalau sekarang tuh saya kalau tidur tuh minta asisten saya untuk ngalirin api putih ke seluruh tubuh. Nah, itu dia lebih dalam itu tidur. Lalu sumber energi yang pertama roh. Ini saya tidak tahu apakah teman-teman sudah bisa merasakan ya roh ya. Roh ini sebenarnya satu bagian dari semesta sih sebenarnya. Jadi ini eh, kalau saya tuh melihatnya roh itu dia seperti dia itu sebenarnya tidak berbentuk secara kita ya, tidak berbentuk. Kadang-kadang dia hanya berupa sinar kecil gitu. Sinar kecil kalau misalnya teman-teman lihat bintang, cuma dia sinarnya lebih terang. Atau bisa mengikuti bentuk dari tubuh kita sih. Cuma warnanya putih semua. Warnanya putihnya tuh bukan putih-putih kayak gini ya. Bukan putih-putih kayak gini, tapi lebih pada satu putih yang bercahaya gitu. Bercahayanya itu eh, wah, susah juga menggambarkannya. Jadi dia bercahayanya tuh eh, sudah pernah lihat ini ya, sinar cahaya yang sangat terang. Nah, dia tuh lebih dari itu, lebih dari itu. Lalu aura ini juga merupakan sumber energi. Kenapa? Karena aura itu bisa percampuran energi kita dengan energi alam, percampuran. Nah, pengertian percampuran energi alam itu juga bisa pada saat kita bersentuhan dengan seorang yang menurut kita tuh lebih hebat dari kita gitu, lebih hebat dari kita, misalnya eh, ya orang-orang yang berkarisma itu kalau kita deket itu auranya dia tuh bercampur dengan aura kita gitu, lalu aura kita kayak di healing sama dia. Nah, jadi sumber energi juga. Nah, salah satu salah satu yang cara yang paling mudah dan sederhana untuk membuat aura menjadi lebih baik, dipeluk, dipeluk nyaman, lalu bersama dengan kenyamanan itu lalu aura menjadi lebih baik. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya jenis anjing tertentu, anjing-anjing penyayang ya. Apa ya anjing-anjing penyayangnya? Ya sebenarnya anjing cuma yang cukup besar gitu, yang cukup besar. Kadang-kadang Bapak Ibu apa ya? Eh, Bapak Ibu tuh meluk dia lalu merasa lebih baik. Atau kadang-kadang dia tuh membuat membuat satu gerakan yang kalau dilihat tuh dia kayak mengambil ngambil aura 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 kita yang jelek-jelek gitu. Atau biasanya orang tua terhadap anaknya juga gitu. Tapi entah kenapa pada saat semakin tua, kenapa kemampuan itu jadi hilang sih? Sebenarnya manusia secara umum sih punya sebenarnya kemampuan untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan aura. Cuma mungkin karena pengalaman hidup yang tidak baik, jadi akhirnya kemampuan itu hilang. Nah sekali lagi positron itu sebenarnya elektrik, cuma positif. Jadi jenis-jenis energi yang sangat positif. Nah, biasanya dia akan lebih terlihat lebih mudah ditemui pada anak bayi sih biasanya. Jadi anak bayi itu aura-auranya itu, kalau saya tuh melihatnya tuh, ini misalnya ini gimana? Ya? Ini contoh nih, misalnya ini anak bayinya ini, anak bayinya ini. Sebentar saya matiin dulu. Misalnya ini anak bayinya.
dan bayinya misalnya. Nah, di sekitar dia itu kayak ada satu keluar keluar sesuatu kayak elektrik elektrik gitu, cuma kayak bintang-bintang gitu, ding, 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 kayak gitu. Cuma memang agak sulit sih dilihatnya sih, dilihatnya itu agak sulit. Tapi kira-kira gambarannya kayak gitulah. Lalu nafas. Kenapa kok nafas bisa disebut sebagai sumber energi yang tadi saya bilang? Karena nafas prana. Jadi bersama nafas itu, pada saat kita bernafas, kita akan apa ya, menarik energi sih. Tapi sekali lagi nafasnya harus dengan teknik tertentu sih, emang nggak bisa cuma kayak biasa gitu. Nah lalu ada yang disebut sebagai automatic total breathing. Nah, jadi automatic total breathing itu adalah satu teknik ya, satu teknik di mana kan kita kalau bernapas pakai ini nih, ini kan. Nah kalau total breathing itu semuanya, semuanya ini bernapas, semuanya. Ini semua bernafas, kaki bernafas gitu. Jadi pada saat bernafas semua ini, jadi kita tidak perlu khawatir misalnya jumlah tarikan nafas kita itu pendek. Kita nggak khawatir karena semua ini bernafas. Semua bernafas, ini juga bernafas. Nah itu. Nah, saya sebenarnya sudah menguasai automatic total breathing itu. Cuma saya baru, atau dalam bahasa Indonesia-nya itu nafas penuh lah gitu. Kalau saya sih menamakan keilmuan ini nafas penuh. Saya sebenarnya sudah menguasai itu dan saya bisa ajarkan ke teman-teman. Cuma bertahan 3 hari doang. Itu masalahnya. Jadi saya setiap tiga hari sekali itu harus mengulangi, menginstal keilmuan ini. Setiap 3 kali, tiga hari saya install lagi, 3 hari saya install lagi. Jadi kalau misalnya mau diturunin ke teman-teman agak melelahkan kalau sebenarnya setiap 3 hari saya harus install ulang lagi gitu. Nanti seandainya saya sudah temu caranya untuk menginstal secara permanen, ntar saya kabarin. Nah, jadi gitu. Nah, pernafasan penuh ini membantu membantu untuk ini, untuk apa? Untuk supaya ya bayangin aja kalau misalnya kita bisa bernapas dengan seluruh tubuh kita gitu, nanti itu akan sangat enak sih dan akan lebih vitalitas gitu. Jadi sebagai contoh lain, sorry nih saya matiin saya lain. Sebagai contoh lain, pada saat kita olahraga, ada satu titik tertentu di mana kita memaksa pori-pori kita terbuka, pori-pori kita terbuka dan dia bernafas. Atau ketika kita berolahraga, kita memaksa memaksa diri kita bernapas lebih dalam. Jadi misalnya biasanya saya misalnya cuma 0,3 misalnya. Nah, begitu saya berolahraga pada tahap tertentu, saya bisa bernapas jadi 1 liter, jadi 2 liter, kayak gitu. Tapi hanya pada waktu tertentu dengan olahraga-olahraga yang cukup ekstrim, kayak gitu. Nah, dengan keilmuan nafas penuh ini, nggak perlu melakukan itu sih, nggak perlu. Jadi akhirnya bisa lebih natural nafasnya. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong natural sih, ya ada cara jalan natural, bernafas natural, dan lain-lain yang natural gitu. Nah, jadi itu. Ini sekali lagi akan kita doakan, ini dari jiwa ya. Ini dari jiwanya nih, kita akan berdoa supaya masing-masing ini, jiwa, hati, pikiran, emosi sadar bawah sadar, pusat mata, ida pingala sumsuna, 10 lapisan tubuh, organ tubuh dan 5 elemen, 10 cakra kundalini, roh, aura, positron, nafas, kita akan isi dengan energi sehat, bahagia,
keberuntungan, keselamatan, kebaikan, dan perlindungan yang positif dan harmonis. Jadi kita isi dengan energi-energi itu. Nah, pada saat jiwa terisi dengan energi itu, maka jiwa akan sehat, akan bahagia, akan beruntung, akan selamat, akan baik, dan terlindung. Jadi perasaan-perasaan yang ada ini kan membayangkan kita sebagai sebuah pohon. Maka seluruh diri kita dengan seluruh yang ada di dalamnya itu akan terisi dengan begitu banyak kebaikan, akan terisi dengan begitu banyak kebaikan. Nah, kenapa ini menjadi ilmu yang manual? Karena baik kalau dibikin manual sih. Kalau misalnya ini dijadikan satu energi, lalu energi itu diinstal gitu, energinya pasti habis. Energinya pasti habis. Jadi memang ini mesti diisi setiap hari sekali aja. Ini karena ini begitu banyak, bayangkan kalau misalnya nih jiwa, hati, pikiran, emosi sadar, bawah sadar ini udah 4. Kalau kita latihannya 3 menit setiap sesi, maka ini bisa lama banget. Makanya saya latihannya 2 menit aja. 2 menit, 2 menit, 2 menit, aja udah terasa lama. Jadi 2 menit sehari diisi, 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 diisi. Nanti perasaan lebih enak, hari lebih lebih dalam, rasanya lebih dalam, kayak begitu sih. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Atau masih bingung dengan apa yang saya terangkan tadi? Atau sudah cukup mengerti? Ya, kira-kira begitu ya. Gaskan, gaskan. Kata Peterian, gaskan ya udah. Oke, jadi kita akan ketemu besok malam, besok malam jam 8. Setelah ini saya akan bagikan filenya ke Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya nanti nggak bisa latihan jam 8, silakan latihan sendiri aja. Tapi seandainya bisa, kita latihan bersama-sama. Gitu ya. Kenapa, Pak? Iya, Pak. Udahan, Pak. Apakah bisa di-save? Bisa ya. Itu saya udah taruh di ini, di meeting chat. Inisial Terian Karen Yohanes Payans itu ban. Bentar ya. Nah, ini sekalian saya kirim aja. Teruskan pesan. Misal, Terian Karen. Nah, saya kirim ke WA-nya. Takutnya nggak ke save. Oke, kita bertemu besok malam. Atau kalau mau latihan sendiri juga boleh. Nanti dirasain aja apakah
Oh, kenapa, Pak? Oh iya, iya nih. Tapi nggak sengaja, Bapak. Nggak sengaja. Oke, saya rasa cukup. Kita ketemu besok malam ya. Terima kasih atas semuanya. Terima Namaste. kasih, Pak. Namaste.